Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amalia Saleha dengan stambuk F1G118006. Pada MIT sistem performansi kali ini saya mengambil materi tentang analisis web. Analisis web adalah pengukuran, pengumpulan, analisis dan pelaporan data internet untuk tujuan memahami dan mengoptimalkan penggunaan web. Yang A. Parameter dalam analisis website. Yang pertama yaitu accessibility. Accessibility adalah bagian yang menjelaskan seberapa baik sebuah website dalam aspek aksesnya. Yang kedua, readability adalah bagian yang menjelaskan tentang apakah situs tersebut nyaman untuk dibaca dan apakah pengakses bisa mudah membaca dan mengerti isi situs tersebut. Yang ketiga adalah speed. Speed adalah bagian yang menjelaskan tentang kecepatan tampilan sebuah situs. Yang keempat adalah konten. Konten yaitu bagian yang menjelaskan tentang isi dari website tersebut. Yang kelima adalah teknologi. Teknologi yaitu menjelaskan tentang aplikasi atau teknologi apa saja yang digunakan dalam pengembangan website tersebut, seperti teknologi yang digunakan dalam segi mendesain website tersebut dan seberapa baik desain untuk dibangun. Kemudian, pengujian terhadap aplikasi website. Ada 10 langkah dalam pengujian aplikasi berbasis web. Di antaranya adalah yang pertama, menentukan sasaran pengujian atau objektif. Sebelum melakukan sebuah pengujian, kita harus menentukan berapa sasaran pengujian agar pengujian yang akan dilakukan terarah. Dan yang kedua, menentukan proses dan pelaporan pengujian. Dengan menentukan proses pengujian dan susunan pelaporan pengujian, maka setiap anggota dalam sebuah tim penguji akan mengerti aliran dari sebuah proses pengujian. Yang ketiga, memantau hasil pengujian atau tracking results. Ketika kita sudah memulai sebuah proses pengujian aplikasi, kita akan menemukan beberapa error, bug, defect, dan sebagainya. Sehingga tim penguji membutuhkan cara untuk menyimpan, mengorganisir, dan mendistribusikan informasi tersebut kepada semua anggota tim penguji. Oleh karena itu, dalam sebuah pengujian dibutuhkan pemantauan hasil atau tracking result. Kemudian yang keempat yaitu menentukan area pengujian atau environment test. Menentukan area pengujian di sini diartikan sebagai pembagian wilayah kerja dari sebuah tim. Misalkan sebuah tim penguji dibagi menjadi 3 area pengujian, yaitu web server, database server, dan application server. Yang kelima, pengujian kegunaan aplikasi atau usability testing. Dalam tahap usability test ini kita akan mencoba meneliti 3 aspek yang berkaitan dengan users experience, diantaranya yaitu yang pertama, apakah web application tersebut memiliki desain antarmuka yang konsisten. Yang kedua, seberapa mudahkah navigasi dari web application tersebut. Dan yang ketiga, apakah feedback yang diberikan web application tersebut sesuai dengan keinginan pengguna. Yang keenam yaitu pengujian unit atau unit testing. Unit testing ini merupakan pengujian yang hanya fokus pada beberapa bagian kecil dari fungsionalitas web application. Misalnya, menguji kebenaran dari penyimpanan data setelah pengguna menekan tombol submit. Yang ketujuh, pengujian kode HTML. Pengujian kode HTML ini bertujuan untuk menguji apakah aplikasi tersebut dapat dijalankan pada bermacam-macam browser, revolusi layar, dan OS yang berbeda. Dan yang kedelapan yaitu load testing. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa lamakah sebuah halaman web application di-load ke dalam browser milik pengguna. Pada umumnya, sebuah halaman dapat di-load kurang dari 15 detik. Kemudian, yang kesembilan yaitu user acceptance testing. Dengan melakukan pengujian ini, tim akan mengetahui apakah web application tersebut sudah memiliki fungsi yang sesuai dengan keinginan pengguna atau belum. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menguji aplikasi versi beta. Yang ke-10, pengujian keamanan atau security testing. Tahap ini merupakan tahap akhir yang penting untuk mengetahui apakah web application tersebut sudah memiliki sistem keamanan yang baik atau belum. Kita juga harus menguji apakah web application tersebut aman terhadap serangan dari dalam maupun luar sistem.
Kemudian, kualitas pengukuran website. Kualitas pengukuran website terdiri dari dua, yaitu SERVQual. SERVQual adalah salah satu metode untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Metode SERVQual memperhatikan harapan pelanggan mengenai layanan yang akan diterimanya dan layanan yang telah diterimanya. Menurut Ciptono 2005, service quality adalah suatu tingkat keunggulan yang diharapkan di mana pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Adapun dimensi-dimensi dari SERVQual, yaitu yang pertama reliability, yaitu merupakan kemampuan untuk memberikan jasa dengan segera dan memuaskan. Yang kedua, responsiveness, merupakan kemampuan untuk memberikan jasa dengan tanggap. Yang ketiga yaitu assurance, merupakan kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya, resiko, dan keraguan-raguan. Kemudian yang keempat yaitu empati, merupakan kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu tangibles, yaitu fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Yang kedua yaitu WebQual. WebQual merupakan salah satu metode pengukuran kualitas website yang dikembangkan oleh Stuart Barnes dan Richard Fitgen pada tahun 1998. Berdasarkan persepsi pengguna akhir atau end user, WebQual adalah structured and disciplined process that provide a means to identify and carry the voice of the customer through each stage of product and or service development and implementation. Yang artinya, WebQual adalah proses terstruktur dan disiplin yang menyediakan sarana untuk mengidentifikasi dan membawa suara pelanggan melalui setiap tahap pengembangan produk dan atau jasa dan pelaksanaannya. Itulah materi yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.